penuh inspirasi. Cadas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Oleh abang saya ini. Pak Mubarak ini temanku sekelas dulu di PB di Anda. Oke. Dari kuliah dia bahasa tubuhnya itu udah bahasa tubuh seorang direktur. Wow, macam betul gitu. Dan makin hari makin kelihatan. Wah, makin kelihatan. Jadi itu dia. Berarti pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan berarti ya Pak ya? Begini Dianta. Semua pemimpin itu pasti lahir. Bukan dibentukkan berarti ya? Iya kan? Semua pemimpin itu pasti lahir. Kalau nggak lahir dia di mana bisa hadir di dunia ini? Bisa jadi pemimpin ya? Oh. Itu dia. Karena katanya ada dua macam tuh. Dilahirkan apa dibentuk? Gitu. Itu kan kalau hemat saya ya, kayak Bang Ginting itu kan dari awal memang dilahirkan sebagai motivator saya pikir. Itu mungkin benar tuh Pak. Itu benar sekali itu. Dari dulu artikulatif sekali gitu. Dan cair ya. Cair. Hanya begini Bang. Itu maksud saya, orang yang cair itu hanya mungkin kalau hati orang tuh besar. Betul sekali. Betul sekali. Dan akhirnya itu terbukti. Jadi kalau Bang Mubarak itu dari dulu bahasa tubuhnya itu sudah mengarahkan kepada ini bukan untuk saya, ini untuk Pak. Iya. Jadi maksudku begini, saya mungkin jadi motivator, tapi akhirnya kita sama-sama pemimpin. Hanya begini bedanya, Pak Mubarak itu pemimpin formal, ada organisasinya. Aku pemimpin informal. ya begitu. Dan kalau kita lihat salah satu esensi dari pemimpin adalah to influence, influence. Saya menginfluence orang-orang, tapi bukan dalam kaitan formal. Bang Mubarak itu adalah selalu omongannya itu dinanti oleh orang-orang. Kalau enggak bekerja dia. Kalau kalau dia suka dia pakai, kalau tidak suka dia apakan, gitu kan? Itu bedanya kita. Jadi saya manggil Pak Dianta ya, Pak Dianta atau Bang Dianta aja nih. Adik aja lah Pak Dianta. Adik kita ini, bro, adik kita. Nah, jadi Pak Dianta memang saya rasa ya semua orang tuh kan memang akhirnya harus punya peran semua itu masing-masing, nggak mungkin orang semua bisa kan. Iya. Ya, kayak banyak dari tataran knowledge management kadang-kadang kan membayangkan implementasinya mungkin orang bisa gitu, tapi memberinya menjadi itu tuh kadang-kadang perlu juga orang yang bisa meraba pikirannya Pak Dianta dan coba mengkomunikasikannya ke bawah gitu kan. Iya. Jadi sesuatu yang applied gitu. Nah, memang ya saya pikir kolaborasi itu yang menurut saya yang penting, karena nggak semua orang serba bisa, itu kan langka sekali. Benar. Ya. Kalau saya selalu bilang bahwa yang paling banyak itu
orang biasa-biasa kan. Nah, itu dia. Yang paling ramai itu orang biasa-biasa. Makanya kalau dia user friendly, dia mudah dia diaplikasikan, mudah orang biasa-biasa mengaplikasikan. Bahwa itu baru idenya ide brilian gitu. Iya benar. Iya benar. Tapi yang kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol di Dutaan Indonesia di Solo itu, Pak. Tapi yang paling memperhatinkan sekarang itu menurut catatan Bank Dunia di Indonesia itu 10% orang itu nggak punya peran apa-apa, Pak. Gimana, Pak? Menurut catatan Bank Dunia, 10% orang Indonesia itu nggak memberikan peran apa-apa. Jadi useless gitu loh. Useless ya? Useless. Jadi kan Bank Dunia itu bikin kategori dia yang produktif, tapi 10% orang Indonesia itu adalah useless. Jadi manusia yang tidak memberikan apa-apa untuk dunia gitu loh. Kita bicara setiap orang punya peran kan. Jadi terkadang mikirnya sebulan yang lalu pernah diskusi di Solo itu, tapi dikhawatirkan kalau nggak ada perubahan, dikhawatirkan itu meningkat jadi 20% itu useless human gitu. Wah, ada trennya begitu? Ada trennya begitu, Bang Dianta? Sebenarnya nggak ada yang useless lah. Kalau hemat saya, maksud saya secara intelektual mungkin ya, tapi secara kemanusiaan keberadaannya kan dia mungkin dia perlu juga dia mengkonsumsi sesuatu, menjadi follower seseorang gitu kira-kira. Ya, tapi dia kan punya catatan misalnya pendapatannya berapa, terus kontribusinya apa gitu. Tapi ya mungkin jadi mungkin ya jadi catatan lah gitu. Ya itu yang kaget juga kemarin waktu seminarnya itu gini ya. Ya itulah tugas Bang Ginting. Artinya memang Bang Ahmad, Bang Mubarak, Dianta, saya kan menginisiasi diri saya sebagai motivator level 5. Motivator level 5 itu menurut hierarki Abraham Maslow, bahwa yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah berguna bagi orang lain. Jadi motivator level 5 adalah mengajak semua orang itu supaya itu tadi, Dianta, supaya dia memikirkan dia harus berguna lah, useful lah bagi orang lain dalam hal apapun itu. Jangan kita hanya ingin mencari, menemukan, mendapat, tapi tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tertarik dengan sebuah kisah Bang Mubarak yang pernah ditulis oleh Pak Jansen Sinamo dalam bukunya mengenai etos kerja. Jansen Sinamo ya. Dia menulis begini, di Makassar ada seorang haji yang sudah tua yang tidak memiliki apa-apa lagi nggak memiliki apa-apa lagi. Anaknya ada, tapi sudah di tempat yang jauh semuanya. Dan dia hidup sehari-hari itu adalah apa yang dia lakukan pagi hari, itu yang akan dia makan sore hari. Tetapi dalam hatinya itu tadi, ada sesuatu yang harus disumbangkan. Nah, ketika dia tidak mempunyai apa-apa, dia menyumbangkan. Apa itu? Dia menyumbangkan darahnya, Bang Mubarak, ke PMI. Dia menyumbangkan darahnya. Dan total itu sudah ada lebih kurang 50 liter. 50 liter darahnya itu dia sumbangkan sejak dia berusia 40-an tahun. Padahal darah kita cuma 6 liter kan? Darah kita cuma 6 liter. Ini dia. Jadi sebenarnya ketika ada niat Dianta, itu bahwa apapun bisa kita lakukan seperti kata Bang Mubarak tadi itu. Bahwa tidak ada sebenarnya orang yang useless itu kalau dia punya niat, kalau dia punya visi untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Nggak mungkin lah ya. Nah, yang kedua ada seorang penulis buku India yang tinggal di Amerika Serikat. Dia menulis begini, hidup kita ini ibarat sebuah sel.
karena dia dokter medis gitu ya. Deepak Chopra namanya. Deepak Chopra berkata bahwa sel itu berguna kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk sel di sebelahnya. Ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk sel di sebelah sel itu, maka sel itu udah mati. Mati. Ternyata kita manusia itu juga seperti itu. Ketika kita tidak bisa lagi memberikan kontribusi apapun terhadap orang terdekat kita, kalau kita seorang asisten gitu ya Bang Mubarak, asisten di kebun, ya kita harus bisa memberikan kepada mandor kita, kepada mandor satu kita, kepada pekerja kita, kepada rekan sekerja kita, kepada askep kita, manajer kita. Ada sesuatu yang kita sumbangkan di dalam perkebunan kita, itu berarti kita sehat gitulah. Kita sehat. Nah, ini dia. Ini makanya mengejutkan juga itu kalau ada temuan Bank Dunia seperti itu. Iya, ada. Ya, itu makanya pertanyaannya mungkin dari perspektif apa dia bilang Yus? Mungkin dari perspektif ekonomi sama ya, saya pikir lebih kontribusi kali Pak ya. Ya, kontribusi. Lebih ke kegiatan ekonomi atau Nah, kegiatan ekonomi kalau kita lihat kan dia bagian yang mengkonsumsi saja dia sudah berkontribusi sebenarnya. Benar. Ya, menghidupkan pasar ya. Itu cara pandang lah. Maksud saya gini, kita tidak akan merasa kuat dan tidak akan terdorong untuk berbuat kalau nggak ngelihat orang lemah, Pak. Benar, Pak. Nah, saya pikir itu hukumnya gitu. Jadi memang spirit untuk yang dibilang Pak untuk hidup berarti gitu, berarti bagi orang lain macam-macam seperti itu penting lah menurut saya, karena makanya penting menurut saya nih sekarang nggak tahu nih pendidikan sekarang di rumah tangga anak-anak kita biasakan nggak bertanggung jawab dari kecil walaupun sekecil apapun gitu. Nah kadang-kadang itu di dalam kadang saya mikir-mikir kan mungkin orang tua mungkin Pak Dianta udah senang memanjakan anak, memfasilitasi, tidak melatih dia berjuang dari kecil. Itu sebenarnya pada akhirnya saya lihat itu dia akan menjadi generasi instan, generasi yang selalu minta disediakan gitu-gitu. Sebenarnya dalam kasih sayang kita harusnya dari kecil itu sudah latih gitu, karena sebenarnya berkorban untuk orang lain itulah sebenarnya yang mendorong dia lebih sukses atau banyak. Betul. Ini kok nggak topik kita ini. Oke, jadi itu pembukaan. Jadi kalau direktur ada, apapun jadi percakapan yang sangat menarik ya, sangat menarik.